Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Alhamdulillah, jamaah sidang salat Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Puja puji syukur kita senantiasa tidak pernah berhenti kita panjatkan untuk Allah Azza wa Jalla, karena dialah Allah yang layak dan pantas untuk dipuja sepenuh jiwa raga kita, karena Allah yang menanggung beban hidup kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik suri tauladan bagi umatnya yang tidak pernah lelah dalam mengenalkan manusia menuju Allah Azza wa Jalla. Rangkaian dari khutbah Jumat adanya wasiat takwa, yang mana wasiat takwa ini diprioritaskan bil khusus sebagai peringatan, sebagai tanbih bagi diri pribadi khatib sendiri. Namun secara umum untuk sidang sholat Jumat yang hadir pada siang hari ini, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah. Terlebih di 10 akhir bulan Ramadan yang sebentar lagi akan pergi dari kehidupan kita. Fattakullah ya ulil albab. Fa'lamu annallaha alimun bizatis sudur. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, wahai orang yang masih mempunyai mata hati, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada dalam bisikan hati manusia. Hadirin sidang salat Jumat, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam perjalanan sejarah Rasulullah dan para sahabat, juga para tabi'in, para ulama-ulama salaf, Ramadan dibanjiri dengan air mata. Dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai detik-detik berpisah dengan Ramadan, penuh dengan lindangan air mata kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, ada 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fala Khalifah Rasidin, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, Umar, Ali, bahkan Umar bin Abdul Aziz pun selalu meneteskan air mata saat pertama Ramadan sampai detik akhir perginya Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
Ada 7 golongan, 7 naungan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat 7 naungan. 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mempunyai naungan tersendiri. Ada naungan sodakohnya, ada naungan sholat dan yang lain-lainnya. Tetapi dalam hadis ini 7 golongan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. La zilla illa zillu. Tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua berharap akan mendapat naungan dari Allah. Karena kondisi mahsyar sangat mengerikan sekali. Barang siapa yang bisa selamat, maka dia akan selamat dari azab neraka. Dan Allah akan masukkannya ke dalam surga. La zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari akhir perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warrajulun, seorang hamba, khalian, yang dia sendiri, papadot ainuhu min khasyatillah. Warrajulun min khasyatiyam khalian, seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khalian, dalam keadaan sendiri. Papadot ainuhu, dan mengalir air matanya kedua pipinya. Mengalir air matanya di kedua pipinya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani, 2 mata, la yamassuhuma, tidak akan pernah tersentuh 2 mata tersebut, annaru, oleh panasnya api neraka jahanam. Salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun, dan 2 mata lagi, batat yang berjaga-jaga fisabilillah. Maka kedua mata yang selalu menetes air mata karena takut kepada Allah, karena memikiri dosa, karena memikiri amal, karena memikiri perjalanan hidup, karena memikiri usia yang mungkin disia-siakan selama hidup Allah titipkan umurnya. Dia menetes juga air matanya karena hartanya tidak pernah diimpakkan di jalan Allah, tidak pernah disedekahkan di jalan Allah, tidak pernah dijakatkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mendengar kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Abdurrahman bin Auf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merangkak nanti di yaumil mahsyar karena beratnya harta yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdurrahman bin Auf menangis dan semangat menginfakkan, mensedekahkan, menjakatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah punya kuasa. Abdurrahman bin Auf ingin miskin, tapi Allah tidak pernah berkehendak menjadikan dia miskin. Yang ada dengan infak sedekah zakatnya bertambah rezekinya dan semakin kaya kehidupannya. Hadirin sidang salat Jumat, azan ya Allah wa iyyakum. Imam Ibnu Rajab berkata di dalam makalah beliau, dalam kitab beliau Lataif Ma'arif, kaifa la yajri lil mu'min fi min firoqihi dumu'un, bagaimana seorang mukmin tidak mengeluarkan air mata karena ingin berpisah dengan Ramadan. Bagaimana seorang mukmin tidak mengeluarkan air mata
sebentar lagi akan berpisah dengan Ramadan. Wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'un. Padahal dia tidak tahu apakah umurnya masih ada, apakah usianya masih ada, apakah dirinya masih ada saat Ramadan tahun depan kembali. Bagaimana hati orang-orang beriman tidak menangis? Bagaimana hati orang bertakwa tidak menangis? Bagaimana Rasulullah dan para sahabat tidak meneteskan air matanya? Sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkannya. Terkenang begitu indah saat-saat bersama dengan Ramadan. Sampai Nabi SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan sarun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang mana pada bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Dan di dalam bulan Ramadan terdapat malam yang mana malam ini, satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dari awal Ramadan Rasulullah dan para sahabat sholat, beliau menangis. Qiyamul lail, beliau menangis. Membaca Al-Quran, beliau menangis. Dan para sahabat menangis penuh dengan tangisan. Andai kita berada di tengah-tengah para sahabat saat itu, kita akan pingsan mendengar tangisan para sahabat, rintihan para sahabat karena menikmati ibadah Ramadan yang Allah berikan setahun sekali, dan bersyukur mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para ulama salaf, masih dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau yang tadi. Kanu yad'unallaha sittata ashurin ayyuballighuhum Ramadan. Bayangkan 6 bulan sebelum bulan Rajab, sebelum bulan Sa'ban, sebelum bulan Ramadan, 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, agar Allah memberikan umur yang panjang sampai di bulan Ramadan. Mereka tidak henti-hentinya 6 bulan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu mutaqabbala. Wahai Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan dan pertemukan Ramadan bersamaku ya Allah. Pertemukan Ramadan denganku ya Allah. Dan terimalah amal ibadah yang aku lakukan di bulan Ramadan ya Allah. 6 bulan. Maka pantas ketika setar di awal Ramadan mereka nangis. Mereka mengisi hari-hari Ramadan dengan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kelebihan harta mereka infakkan di jalan Allah, mereka sedekahkan karena tahu betul Abdulus Sodaqah fi Ramadan. Nabi bersabda, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu sodako abdul, sedekah mana yang lebih utama ya Rasul?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sodako fi Ramadan. Maka para sahabat ulama salaf yang memiliki harta, kelebihan harta, berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut tertinggal andai tidak menginfakkan hartanya. Dan ketika nisabnya, ketika haulnya, dia keluarkan zakatnya 2,5% karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan haul 1 tahun, dengan nisab 85 gram harga emas, dia keluarkan. Karena yakin
harta yang tidak dikeluarkan di jalan Allah, suatu saat Allah akan jadikan harta itu bara api yang panas. Besi yang panasnya akan membakar punggung dan lambung orang-orang yang bakhil kikir dengan hartanya. Maka mereka mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahur mereka bangun juga sepertiga malam, tidak lepas dari meneteskan air mata. Dan tidak sedikit kaum muslimin wal muslimat yang menangis, yang selalu mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan dan insaf, bertobat kepada Allah, meneteskan air matanya. Sampai hari ini pun tidak sedikit mereka yang menangis. Sebentar lagi Ramadan akan pergi dari kehidupannya, tinggal kenangan. Dan kita tidak bisa menjamin apakah Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ilaihi raji'un. Mereka juga menangis, para salafus soleh, para sahabat. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan, tinggal berapa hari lagi. Menangislah, berusahalah untuk bisa menangis berpisah dengan Ramadan. Berusahalah untuk bisa menangis, memikirkan amal kita, apakah Allah menerima atau tidak. Menangislah minta istiqomah kepada Allah. Menangislah untuk bisa semangat ibadah kepada Allah selepas Ramadan nanti. Jangan. Si fulan di bulan Ramadan semangat berjamaah. Si fulan di bulan Ramadan qiyamul lail. Si fulan di bulan Ramadan salat subuh. Si fulan berinfak di bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan dia hilangkan semua itu. Dia tinggalkan semua itu. Kata Allah, ibarat seorang wanita yang memintal rambutnya, memintal benangnya, memintal sarungnya, atau memintal apa saja, merajut, kemudian sudah rapi, dipugar kembali, dirusak kembali. Minta kepada Allah istiqomah. Dalam ayat ini Allah berfirman, orang-orang yang telah memberikan kebaikannya dari apa yang dia berikan, hati mereka takut kepada Allah dan dia yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh firman Allah ini? Ar-rajulu, seseorang, yasriku, yazni wa yasriku wa yasrabul khamr, apakah dia yang berzina, yang mencuri, meminum khamr, dan dia takut dengan siksa Allah?" La, ya binta Abi Bakrin, bukan kata Nabi. Walakinnahu, tetapi dia yang dimaksud oleh firman Allah, ar-rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusolli, kata Nabi. Tapi yang dimaksud adalah dia, mereka yang saum, yang sholat, yang bersedekah, tapi takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan ulama kabir selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya. Ummu Salamah berkata, Nabi SAW selalu membaca ba'da sholat subhi wa ba'da salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan
yutaqabbala, minta amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum syahrul Ramadan wa anzalal Qur'ana fi lailatin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khutbah yang kedua melanjutkan khutbah yang pertama. Menangislah di 10 akhir bulan Ramadan dan berjaga-jagalah, masih ada mungkin 2 malam lagi. Berdoa kepada Allah, taharrau lailatal qadri fil witri min ashril awaqir min Ramadan. Cari oleh kalian Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, dan pada malam itu berdoalah kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebagaimana hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa doa ini yang dibaca? Kata ulama, li'annal insan kasratun minadz dzunub wal ma'asi wal ghaflati, karena manusia banyak salahnya, banyak dosanya, banyak lalainya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan inilah kita menangis pada Allah, bertobat pada Allah, dan jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal ibadah yang kami lakukan bil khusus di bulan Ramadan ini ya Allah. Akhir kata, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amalan kita bil khusus di bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Allahumma ij'al lana min utaqai minan nar fi sari Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah.